Pada kali ini kita akan membahas beberapa contoh dari penerapan sederhana ya, deret Fourier maupun transformasi dan integral Fourier ya. Contoh pertama di sini adalah misalkan di sini kita memiliki ya fungsi ft sama dengan t ya, dimana ini merupakan fungsi linier ya, dan misalkan domain dari fungsi t adalah dari minus L sampai L ya, sehingga kita ketahui bahwa periode dari fungsi linier kita adalah 2L ya, seperti tertera di sini. Jika ft plus 2L akan kembali nilainya ke ft. Nah, kemudian ya solusinya seperti apa ya, kita ketahui bentuk umum dari deret Fourier adalah diberikan oleh persamaan berikut ya. Ft sama dengan A0 per 2 ditambah N sama dengan 1 sampai T hingga ya, ini batas penjumlahannya, dikalikan dengan An cos N pi per L dikali T ditambah Bn dikali sin N pi per L dikalikan dengan T, di mana N dan Bn adalah koefisien Fourier yang akan kita cari. Langkah pertama tentunya cukup mudah ya, kita mencari nilai A0 ya. Kita mencari nilai A0 ya, kita cari nilai A0, maka kita dapatkan persamaan berikut ya, di mana 1 per L ya, ini adalah ujung ya, nilai batas ujungnya, dikalikan dengan domain ya, sebagai batas integral adalah domain deret kita minus L sampai L dikalikan dengan integrannya T dt ya, maka hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Cukup mudah ya untuk mengoperasikan ini ya. Kemudian kita masukkan batas integral, maka kita dapatkan A0 nya sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan nilai An ya? Nah, An di sini diberikan oleh nilai berikut ya. Jadi An sama dengan 1 per L integral dari minus L sampai L T dikalikan dengan cos ya. Di sini ada cos N pi per L T dt ya, di mana T di sini merupakan fungsi kita ya. Sehingga dengan menggunakan ya di sini integral parsial ya, di mana kita ingat bentuk integral parsial adalah sebagaimana berikut ya, UdV sama dengan UV min integral VdU ya, di mana U-nya di sini kita ambil T ya, dan dV-nya kita ambil suku ini ya, cos NP per LT dt. Jadi ini sebagai dV dan T-nya sebagai U ya. Kemudian di U-nya dt, V-nya tinggal diintegralkan nilai dV ini ya, kita dapatkan hasil seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita selesaikan ya integrasi parsial kita dapatkan bentuk An seperti berikut ya. Kita lihat bahwa An di sini ternyata kalau misalkan kita selesaikan dan kita masukkan nilai batas integralnya adalah bernilai 0 ya. Di slide sebelumnya ya kita sudah dapatkan nilai A0 dan An ya. Tinggal kita lanjutkan untuk mencari nilai Bn ya, koefisien Bn. Di mana Bn sama dengan 1 per L integral minus L sampai L T dikalikan dengan sinus ya, Np per Lt dt. Prosedurnya sama ya, ketika kita dengan kita bekerja dengan An ya, kita integralkan secara parsial ya, maka kita dapatkan nilai Bn seperti berikut ya. Nilai Bn dengan ini batas nilai integralnya kita masukkan, maka kita dapatkan nilai Bn adalah berikut ya, minus 2L per N dikali pi cos N pi ya. Nah, kita sudah dapatkan nilai A0, An serta Bn. Kemudian kita masukkan kembali ke bentuk umum dari persamaan atau ekspansi deret Fourier kita ya. Jangan lupa bahwa di sini A0-nya adalah 0, kemudian An-nya juga 0 ya, sehingga suku ini, kedua suku pertama akan sama dengan 0 ya. Jadi ekspansi kita hanya akan menyisakan suku Bn ya, atau suku terakhir ya, Bn dengan cos ya. Seperti ini. Ini adalah Bn ya, koefisien Fourier kita, dan ini adalah fungsi pengalinya ya, sinus. Sehingga kalau misalkan disederhanakan, maka kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan di ujian ya atau di PR ya, maka hendaknya dibuat sesederhana mungkin ya, atau bentuknya seperti ini ya. Misalkan terutama kalau menemukan bentuk-bentuk cos ya dengan suatu indeks ya di dalamnya, maka
kemungkinan besar akan bisa dibuat bentuk seperti ini ya. Jadi misalkan minus 1 pangkat n plus 1 per n ya, tentunya ini akan lebih sederhana ya, dan mudah untuk dicek gitu ya, atau diperiksa ya. Atau nanti bisa saja model soalnya adalah mohon maaf, untuk membuktikan suatu bentuk dari ekspansi deret Fourier ya, sehingga Anda diminta nantinya bisa saja ekspansikan deret Fourier ke dalam bentuk berikut ya. Nah, di situ Anda diminta untuk secara akurat ya, untuk membentuk suatu penyederhanaan tertentu ya dari ekspansi deret Fourier suatu fungsi. Nah, jangan lupa juga untuk menggambar ya. Nah, ini akan lebih baik kalau misalkan bisa digambarkan, dan mungkin nanti di beberapa soal akan diminta ya untuk mensketsakan bagaimana bentuk periodisitas dari fungsi yang ditanyakan ya, seperti pada gambar berikut. Nah, soalan yang kedua ya adalah bisa kita katakan ekstensi dari persoalan di slide sebelumnya atau nomor 1 ya. Kalau sebelumnya kita memiliki fungsi linear ya, ft sama dengan t. Nah, di sini kita memiliki fungsi kuadrat ya, ft sama dengan t kuadrat. Dimana kita asumsikan misalkan di sini batas ya atau domain dari fungsinya sama dengan di slide sebelumnya atau di soal sebelumnya, yaitu dari minus L sampai L ya. Nah, kalau misalkan kita diminta untuk mensketsakan ya bagaimana gambar fungsinya, maka bisa dilihat ya, ini gambarnya ya. Jadi t kuadrat ya, pastinya dia merupakan suatu fungsi parabola ya, seperti ini, suatu fungsi parabola yang hanya hidup atau berada pada domain fungsi dari minus L sampai L ya. Jadi dia stop di sini. Nah, setelah itu baru dia akan mengulangi lagi ya. Jadi dari sini L sampai kemudian di sini ada 2L dan seterusnya. Di sini juga minus L. Dia melengkung sampai batas minus 2L dan seterusnya ya. Nah, prosedurnya juga sama ya. Kita tentukan dulu nilai A0. A0-nya diberikan oleh persamaan berikut ya, 1 per L integral t kuadrat dt, batas integralnya dari minus L sampai L ya. Sehingga kalau ini kita selesaikan ya, sangat mudah ya, kita akan dapatkan 2 per 3 L kuadrat ya. Kemudian kita cari juga nilai AN ya. Nah, AN di sini integralnya juga sama ya, 1 per L integral dari minus L sampai L t kuadrat dikalikan dengan cos ya, NP per LT dt, dimana N tentunya tidak sama dengan 0 ya di sini karena sudah dikeluarkan ya. Nah, sebetulnya tekniknya sama ya dengan di nomor 1 ya. Kita gunakan integral parsial, hanya saja nanti seiring dengan pengerjaannya Anda akan melihat ya bahwa Anda membutuhkan 2 kali ya integrasi parsial ya. Nah, oleh karenanya sering-sering berlatih ya untuk menggunakan teknik ini ya, integral parsial, karena akan cukup umum digunakan ya dalam melakukan ekspansi deret Fourier dari suatu fungsi, ataupun nanti ya ketika mengerjakan soalan-soalan tentang transformasi dan integral Fourier ya. Nah, dari AN-nya ya 2 kali parsial integrasi, mungkin tidak saya detilkan di sini, silahkan Anda coba, maka hasilnya akan kita dapatkan seperti ini ya. AN sama dengan 2L per NP dikuadratkan L cos NP ditambah L cos minus NP ya. Kalau misalkan bentuk ini disederhanakan ya, maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. AN sama dengan 4L kuadrat per N kuadrat P kuadrat minus 1 dipangkatkan dengan N ya, seperti ini. Nah, BN-nya juga sama ya. Di sini setengah dikalikan dengan L T kuadrat sin NP per LT dt ya. Nah, di sini kalau misalkan integral ini kita selesaikan ya, tentunya dengan teknik yang mirip ya dengan AN, yaitu 2 kali integrasi parsial, maka akan kita dapatkan nilai 0 ya untuk BN-nya. Sehingga di sini bentuk dari ekspansi deret Fourier-nya adalah, jangan lupa di sini adalah L kuadrat per 3 ya. Ini A0 kuadrat ya per 2. A0 per 2 ya, maaf, ditambah dengan 4L kuadrat per P kuadrat ya, atau ini ya, dikalikan dengan minus 1 pangkat N per N kuadrat cos NP per L dikalikan dengan T ya. Jadi tinggal memasukkan koefisien
n ya dikalikan dengan an ya dikalikan dengan cos np per L T. Nah, sekarang misalkan kita diminta untuk mengekspansi ya suatu fungsi yang memiliki nilai yang kita bisa katakan terputus ya di satu nilai tertentu. Misalkan kita memiliki fx sama dengan 0 ya apabila dia domainnya dari minus p sampai 0, minus pi ya mohon maaf sampai 0, kemudian dia bernilai x kalau misalkan nilainya adalah 0 sampai pi ya. Nah, sehingga kalau ini kita gambarkan, kita sketsakan, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Kita lihat bahwa minus pi sampai 0 nilainya 0 ya, ini di sini 0. Kemudian dari 0 sampai pi nilainya adalah fungsi linear ya, fx sama dengan x, sehingga ini ya fungsi linear. Jadi kita memiliki dua domain ya, domain yang fx bernilai 0 dan fx bernilai x ya. Nah, ini juga periodik sifatnya ya. Jadi dari minus pi sampai minus 2pi misalkan dia sama dengan x, minus 2pi sampai 3pi 0. Pi sampai 2pi dia bernilai 0, 2pi sampai 3pi dia bernilai x, dan seterusnya ya. Ini merupakan sketsa dari keberulangan fungsi yang ditanyakan ya. Hasilnya pun juga mirip ya. Maksudnya pengerjaannya ya, cara pengerjaannya juga mirip tentunya ya, prosedural saja. A0-nya sama dengan 1 per pi, 0 sampai pi x dx sama dengan pi per 2 ya. Di sini kita hanya cukup mempertimbangkan 0 sampai pi ya, karena 0-nya tidak ada di sini, tidak ada nilai ya, dari minus pi sampai 0 nilainya 0 fungsinya ya. Jadi cukup 0 sampai pi saja. an juga sama ya. Jadi yang perlu kita kerjakan ya, dari x kosen x ya dibentuk integralnya, integrannya ya maksudnya, yang diintegralkan dari 0 sampai pi ya, karena hanya 0 sampai pi yang memiliki nilai ya. Kemudian kita selesaikan ya tentunya dengan integral parsial ya, kita sudah lihat bentuknya. Kita dapatkan bentuk an adalah seperti ini ya. Nilai an bernilai 0 kalau n nya sama dengan genap, dan an bernilai seperti ini ya, minus 2 per n kuadrat pi kalau misalkan n nya ganjil ya. Bn juga sama ya, kita integralkan ya sesuai dengan bentuknya. Kita integral parsial ya, sama dengan nilai teknik integral yang kita pakai di an. Maka saya skip ya beberapa langkah, silahkan Anda lengkapi sendiri, maka Anda akan dapatkan hasilnya seperti ini ya. Bn sama dengan minus 1 dikalikan dengan minus 1 pangkat n per n. Nah, di sini kita sudah melengkapi ya koefisien-koefisien Fourier yang kita butuhkan ya, di mana A0 sama dengan pi per 2 ya. An sama dengan tergantung nilai n ya. Kalau n sama dengan genap dia an bernilai 0, kalau n sama dengan ganjil maka an sama dengan minus 2 per n kuadrat pi. Sedangkan Bn ya untuk seluruh nilai n memiliki nilai berikut ya. Minus 1 dipangkatkan dengan minus 1 pangkat n per n. Sehingga bentuk ini A0, An, dan Bn tinggal kita masukkan ke bentuk umum deret Fourier kita ya. Ke fx ya, sekali lagi bergantung nilainya terhadap n ya, karena ada suku an ya, kebergantungan an terhadap n. Kalau n nya genap maka hasilnya adalah pi per 4. Jangan lupa ini adalah A0 kuadrat ya. A0 per 2 ya, dikali setengah ya. Jadi pi per 4 ditambah n sama dengan 1 sampai tak hingga minus 1 dikalikan dengan minus 1 pangkat n per n ya. Nah, kemudian yang satunya ini ya. Nah, mohon ini ada tanda sin ya, harusnya di sini. Ini ada, harus dilengkapi ya. Oke, ini ada sin sekian ya. Kemudian di sini juga sama ya. Sini adalah pi per 4 ditambah dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga ya. N sama dengan 1 sampai oke, betul ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga ya, minus 2 per n kuadrat pi dikurangi minus 1 pangkat n per n, ini dimana kalau misalkan n nya ganjil
ya, seperti itu. Selanjutnya misalkan kita diminta untuk ekspansi deret Fourier fungsi berikut ya. Jadi sama ya, jadi fungsi yang nilainya berubah ya di dua domain yang berbeda ya. Misalkan di sini fx sama dengan p plus x dari minus p sampai 0. Kemudian kita punya p minus x dari 0 sampai p ya. Kalau misalkan digambarkan bentuknya adalah seperti ini ya. Ini misalkan kita punya di suku pertama ya, di domain minus p sampai 0 ya, minus p sampai 0 di sini ya. Jadi di sini minus p sampai 0 ya. Minus p sampai 0 nilainya adalah p plus x ya, ini. Berarti dia akan bergeser sedikit ya. Kita lihat plus x ya, di sini berarti gradiennya positif ya, berarti mengarah ke sana ya. Nah, kemudian kita punya p minus x di 0 sampai p ya. Ini 0 sampai p minus x ya, dimana gradiennya negatif ya, berarti ke arah sana ya, domainnya ini. Jadi kita punya bentuk atau sketsa fungsinya seperti ini ya, dan tentunya terus berulang ya. Ini suatu fungsi yang seperti segitiga ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi adalah ekspansinya ya, ekspansi deret Fourier-nya, maka kita dapatkan tentunya caranya sama ya dengan yang sebelumnya ya, nomor 1 sampai 3 itu contoh 1 sampai 3. Kita tentukan koefisien deret Fourier-nya dulu ya, A0, AN dan BN. A0 ya cukup mudah, 1 per pi integral minus pi sampai pi fx dx ya, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah pi ya. Anda bisa memecah integral ini menjadi 2 ya, boleh juga kemudian ditambahkan ya. Jadi tentunya integral ini silahkan kalau mau dipecah 2 menjadi seperti ini misalkan ya. Jadi integral dari minus pi sampai 0 x plus pi dx ditambah dengan integral dari 0 sampai pi min x dx ya, silahkan. Ini juga bisa dikerjakan seperti ini ya, bisa dikerjakan seperti ini, maka dioperasikan, maka Anda akan mendapatkan nilai pi ya. Untuk AN ya sama juga 1 per pi integral dari minus pi sampai pi fx cos nx dx. Nah, ada 2 pengerjaan ya, Anda bisa membagi 2 seperti ini tentunya, silahkan ya. Namun cara yang paling cepat dan ini yang harus Anda cermati adalah lihatlah karakteristik dari fungsi berikut ya. Karakteristik dari fungsi berikut adalah dia merupakan fungsi genap ya. Dia merupakan fungsi genap ya. Jadi f(x) sama dengan f min x ya. Ini merupakan karakteristik dari fungsi genap ya, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. Kita ambil satu domain ya, integral saja misalkan dari 0 sampai pi. Jadi fx-nya adalah pi min x ya, pi min x ya di sini. Jadi misalkan di sini pi min x ya, fx-nya atau fungsinya dikalikan dengan cos nx dx ya, integralnya cukup dari 0 sampai pi ya, cukup di sini. Nah, ini jangan lupa fungsinya dikalikan 2 ya, karena kita hendak mencakup daerah yang di sebelahnya juga ya. Nah, tinggal kita selesaikan ya. Ini cukup mudah ya, sekali lagi tinggal menggunakan integral parsial ya, sebagaimana sudah kita lakukan di persoalan sebelumnya ya. Sehingga AN di sini sama dengan minus 2 per n kuadrat per pi ya, minus 2 per n kuadrat pi cos nx batas integralnya dari 0 sampai pi. Sehingga kita dapatkan nilai AN seperti ini ya. 0 jika n sama dengan genap, dan 4 per n kuadrat pi jika n sama dengan ganjil ya. Nah, untuk BN ya, silahkan Anda mencoba ya, kalau misalkan masih ragu ya, bahwa nilai BN adalah akan sama dengan 0 ya, kalau misalkan integral dari koefisien BN dikerjakan ya. Namun kita sudah buktikan bahwa ya, untuk fungsi genap maka koefisien BN akan sama dengan 0.
Dan kita juga sudah lihat bahwa untuk fungsi yang sifatnya ganjil, ya, maka terbaliknya nilai AN yang akan sama dengan 0 dan BN memiliki suatu nilai. Jadi kita sudah dapatkan A0, AN, BN, maka kita tinggal masukkan ke bentuk umum dari ekspansi deret Fourier kita, ya. Jadi fx sama dengan pi per 2 ditambah n sama dengan 1 sampai tak hingga 4 per n kuadrat pi, ya, dari sini cos nx, ya. Jangan lupa ada cos nx. Ini adalah bentuk deret Fourier di mana n nya di sini hanya berlaku untuk n bilangan ganjil, ya, bilangan bulat ganjil, karena kalau genap dia akan bernilai 0, ya. Seperti itu. Sekarang misalkan kita diminta untuk nama ekspansi, ya, suatu fungsi, ya. Misalkan di sini ft sama dengan 0, ya, pada domain minus pi sampai 0 dan bernilai 1 pada domain 0 sampai pi, ya. Namun sekarang dengan menggunakan bentuk kompleks dari deret Fourier. Nah, kita ketahui, ya, kita sedikit mengingat bahwa bentuk umum dari ekspansi deret Fourier dalam bentuk kompleks diberikan oleh persamaan berikut, ya. Ft sama dengan penjumlahan dari, ingat nilai batasnya agak sedikit berbeda dengan bentuk fungsi realnya, ya, yaitu sekarang dari minus tak hingga sampai tak hingga. Cn adalah koefisien deret Fourier dalam bentuk kompleks dikalikan dengan eksponen pangkat i, ya, bilangan kompleks np per p kali t, di mana bentuk Cn, ya, diberikan oleh persamaan berikut, ya. Cn sama dengan 1 per 2 pi integral minus p sampai p ft, ya, fungsi yang akan diekspansi dikalikan dengan eksponen minus i np per p t dt. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai periode dari fungsi yang ditanyakan, ya, adalah 2pi, ya. Lihat dari sini minus pi sampai pi, ya. Jadi totalnya adalah 2pi periodenya. Sehingga nilai p di sini adalah sama dengan pi, ya. Nah, prosedurnya kemudian sama, ya. Misalkan di sini kita keluarkan dulu, ya, indeks 0 dari Cn, maka kita dapatkan nilainya seperti ini, ya. Jadi C0 sama dengan 1 per 2 pi, ya. Tadinya ini p, ya, tapi karena p sama dengan pi, maka 1 per 2 pi atas integralnya dari 0 sampai pi dt sama dengan setengah, ya. Ingat karena yang memiliki nilai hanyalah dari 0 sampai pi, ya, sama dengan 1. Sehingga di sini kita hanya perhitungkan integral berikut. Untuk Cn-nya juga cukup mudah, ya, 1 per 2 pi integral 0 sampai pi. Fungsinya jangan lupa di sini ada 1, ya, sebetulnya ft dikalikan dengan eksponen negatif dari i, ya, n t, ya, dikalikan dengan dt, ya. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini, ya, 1 dikurangi eksponen negatif i np per 2pi ni, ya. Kalau kita selesaikan integral berikut, ya, cukup mudah saya pikir, ya, untuk menyelesaikan integral ini. Nah, kemudian bergantung nilai n, ya, tentunya di sini. Kalau n sama dengan genap, maka ini akan bernilai 0, ya, karena ini 1 dikurangi 1, ya, pada pembilang. Namun kalau n sama dengan ganjil, maka akan kita temukan bentuk berikutnya 1 per n pi i, ya. Sehingga kalau kemudian nilai Cn ini kita masukkan ke dalam bentuk umum dari ekspansi deret Fourier kita, maka akan kita dapatkan bentuknya seperti ini, ya. Ft sama dengan setengah ditambah 1 per i pi, ya. Ini kalau kita jabarkan bentuknya seperti ini, ya. Dikurangi sepertiga e pangkat minus i 3t dikurangi e pangkat minus it ditambah e pangkat it ditambah sepertiga e i 3t dan seterusnya. Ini adalah bentuk simetrik, ya, bentuk simetrik dari ekspansi koefisien Fourier yang kita dapatkan, ya.